Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kombinasi linear dari unsur-unsur suatu subhimpunan yang ada di ruang vektor V subset Rn ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan yang masih berkaitan dan sangat dekat sekali kaitannya dengan itu, yaitu tentang pembangun. Jadi jelas ya di sini ya. Kalau kita punya suatu himpunan bagian di Rn, misalkan S, yang isinya vektor-vektor ini, S1, S2, sampai Sk, kita katakan dia membangun Rn jika setiap vektor di Rn dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di S. Maknanya apa? Secara eksplisit kita bisa melihat bahwa kalau kita mengambil sebarang vektor A ini di Rn, kita dapat nyatakan ya ini ya. Jadi ada alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa K. Sedemikian hingga ya bentuk ini akan menghasilkan A tadi ya. Jadi terdapat ini ya. Atau ya bisa kita notasikan Rn ini sama dengan span S. Nah, kalau misalkan kasusnya kita punya V subset Rn, nah, kita katakan S ini membangun V kalau ya kita ganti saja Rn-nya ini dengan V kan. Jadi setiap elemen atau setiap vektor yang ada di V itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di S. Jadi sederhana sekali untuk ya ini ya secara umum untuk definisinya ya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Misalkan di sini kita punya suatu ruang vektor R3 atas lapangan R ya, dan himpunan S-nya terdiri dari 3 buah vektor. Vektor yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini ya, dapat ditunjukkan bahwa span S akan sama dengan R3. Yang maknanya apa? Ya, S ini membangun R3. Nah, bagaimana buktinya? Jadi kalau secara umum ya jelas kalau misalkan S-nya ini subset dari R3, kita punya span S, ini jelas dia pasti akan selalu subset dari R3. Kenapa? Karena ya kita punya kan Rn secara umum dia merupakan suatu ruang vektor. Jadi kombinasi linear dari vektor-vektor yang di dalamnya ya pasti balik lagi ya ke situ ya. Nah, bagaimana arah sebaliknya? Berarti kan kita harus mengambil sebarang vektor yang ada di R3. Ya, misalkan saja bentuknya seperti ini kan. Dan ternyata kita bisa nyatakan ini ABC ini dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini C tambah 0 kan jadi C. Ini C dikurang C habis tinggal B ya. Benar ya? Di sini kan terus C kurang C habis, terus kita punya B kurang B juga habis, tinggal A kan. Dan nah secara eksplisit kita bisa lihat dia sebagai kombinasi linear seperti ini dengan ya kalau kita pakai alfa 1, alfa 2, alfa 3, berarti ini alfa 1 kita, ini alfa 2 kita, dan ini alfa 3 kita. Dan jelas karena ABC ini anggota R, ya alfa 1, alfa 2, alfa 3 kita semuanya juga anggota R. Jadi kita peroleh R3 kita ini subset dari span S. Yang artinya apa? Kita punya span S sama dengan R3. Nah, jadi itu sedikit tentang pembangun ya. Jadi ya kenapa kok kita perlu melihat pembangun ini? Alasannya karena kita ingin merepresentasikan ruang vektor yang lebih besar yang kita punya itu hanya dalam ya suatu subhimpunan yang kecil saja kan. Jadi contohnya seperti tadi, kita punya di R3, ternyata kita hanya perlu melibatkan 3 buah vektor untuk ya merepresentasikan setiap vektor yang ada di R3, dan itu tentunya jauh lebih nyaman. Tetapi ya secara umum kalau misalkan kita hanya melihat seperti ini saja tentang pembangun, bisa jadi subhimpunan yang kita ambil itu belum efisien ya kan. Nah, untuk efisiensinya kita akan bahas lagi di video setelah ini yang berkaitan dengan bebas linear. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.